pada malam hari ini saya akan kembali mengulas sebuah sutta, dan sutta yang saya ambil pada hari ini cukup pendek, ya, cukup pendek dan tidak terlalu panjang, cuman satu paragraf di sini, ya. Di sutta ini disebut Makali Sutta karena sutta ini berisi mengkritisi Makali Kosala. Ya. Jadi seringkali juga sutta ini disebut sebagai Micca-ditthika Sutta. Ya. Jadi sutta ini bisa saja disebut Makali Sutta atau Micca-ditthika Sutta. Gitu. Jadi disebut Micca-ditthika karena isinya itu adalah mengkritisi pandangan salah yang dianut oleh Makali Kosala. Nah, sutta ini sendiri berada dalam Anguttara Nikaya, secara tradisional itu berada dalam Eka Nipata atau kelompok 1, atau kalau dalam halaman edisi PTS itu berada di halaman 33 volume 1. Nah, sebenarnya di sini pun Sang Buddha tidak bukan Sang Buddha ya, tetapi secara secara literatur tidak disebutkan kejadiannya di mana, karena dalam sutta ini hanya disebutkan bahwa Sang Buddha langsung menyapa kepada para biku. Artinya di sini sekalipun ya kita bisa melihat bahwa itu adalah nasihat atau wejangan yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Itu. Dan Sang Buddha memulai kalimatnya dengan mengatakan bahwa para biku, saya tidak melihat satupun manusia di dunia ini yang bertindak begitu melukai banyak orang, yang menimbulkan ketidakbahagiaan bagi banyak orang, untuk kehancuran, untuk kehancuran, kemudian untuk keruntuhan, untuk kehancuran, penderitaan banyak orang, baik bagi manusia maupun dewa, selain di sini beliau menggunakan kata Makali Kosala Mukkapuriso. Jadi ini adalah kritik, ya, kritik Sang Buddha sebenarnya yang disampaikan kepada Makali Kosala di hadapan para biku. Ya, jadi kalau dalam Upali Sutta kita bisa melihat bagaimana Sang Buddha itu menghormati para guru pendiri agama-agama yang ada di India. Tepatnya kalau di situ kita bisa melihat agama Jaina kalau dalam Upali Sutta. Tetapi dalam berbagai kesempatan Sang Buddha juga mengkritisi begitu kuat, mengkritisi begitu hebat bagaimana agama-agama yang ada di India saat itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Brahmajala Sutta misalnya, di situ terlihat dengan jelas bahwa saat itu ada 62 agama yang dikategorikan sebagai agama yang salah menurut pandangan agama Buddha. Itu. Jadi di dalam sutta ini Sang Buddha secara khusus mengkritisi Makali Kosala. Dan Makali Kosala ini adalah salah satu dari 6 guru, ya, karena di India waktu itu ada 6 guru yang terkenal. Ada Makali Kosala, Purana Kassapa, Pakudaka Cayana, Jaina Mahavira, kemudian siapa lagi? Saya lupa satu persatu itu. Ya. Jadi di situ ada 6 yang terkenal, tenar, dan
kalau kita baca dalam ini apa namanya, Samanyapala Sutta, dengan sangat jelas di situ disebutkan bagaimana ajaran-ajaran dari keenam guru tersebut. Ya, jadi Makali Gosala ini merupakan salah satu guru yang juga cukup populer di India saat itu. Oleh karena itu namanya itu seringkali disebutkan dalam berbagai kesempatan. 6 guru tersebut cukup populer sehingga namanya itu seringkali disebut, namanya itu seringkali disampaikan baik itu secara bersamaan atau satu persatu. Kalau dalam kasus Sutta ini hanya Makali Gosala saja yang disebutkan. Ya. Jadi di sini Makali Gosala dalam Sutta ini tidak disebutkan ajarannya itu seperti apa. Ya. Tapi Sang Buddha hanya mengkritisi bahwa Makali Gosala ini dalam kalimat selanjutnya ya, seperti jaring yang ditempatkan di muara sungai, kemudian bisa menjebak seluruh ikan. Ya, banyak, bukan seluruh ikan, bisa menjebak banyak ikan. Bisa menangkap banyak ikan. Bisa membuat ikan-ikan kemudian terperangkap dan akhirnya mati, menderita, dan menjadi bencana. Ya, terkena bencana begitu. Bencananya kemudian dibunuh oleh manusia. Demikian juga Makali Gosala yang disebut oleh Sang Buddha sebagai Moga Purisa. Ya. Moga Purisa itu artinya, moga itu artinya kosong, Purisa itu manusia. Manusia yang kosong. Saya seringkali menggunakan istilah idiot. Dan ini muncul. Ya. Jadi Sang Buddha menyebut Makali Gosala itu sebagai orang yang kosong atau orang yang idiot. Di sini artinya dalam bahasa Inggris itu hollow man. The hollow man. The hollow man itu artinya orang yang kosong atau orang yang idiot. Ini kata-kata ini sering dipakai oleh Sang Buddha. Moga Purisa itu muncul ratusan kali dalam Vinaya Pitaka. Ya, tidak hanya sekali dua kali, tetapi muncul ratusan kali ketika Sang Buddha itu berhadapan dengan para biku atau bikuni yang melakukan pelanggaran winaya. Itu. Jadi Moga Purisa itu artinya adalah manusia kosong atau idiot. Itu. Gampang ngomongnya, simple kata itu idiot. Nah, oleh karena itu ya banyak orang yang mengatakan bahwa Sang Buddha itu akan menggunakan kata-kata yang sopan, akan menggunakan kata-kata yang ramah, akan menggunakan kata-kata yang menyenangkan hati banyak orang. Tetapi dalam momen-momen tertentu, Sang Buddha akan menggunakan kata-kata yang kasar juga, termasuk Moga Purisa ini. Gitu. Moga Purisa ini dipergunakan oleh Sang Buddha muncul dalam literatur Pali itu ratusan kali. Gitu. Ya, oleh karena itu di momen-momen tertentu, di momen-momen yang khusus, ketika Sang Buddha ingin ada kebutuhan untuk mengungkapkan sesuatu yang kasar begitu ya, kemudian Sang Buddha akan menggunakan istilah Moga Purisa ini. Itu. Jadi Makali Gosala ini itu sama bersikap sama dalam hal ini. Dia menjadi perangkap bagi manusia. Dalam bahasa Palinya itu manusia kipang. Ya. Makali Moga Puriso manusia kipang manyeloke upano bahunang satanang ahitaya dukaya ana yaya pia sanayati. Jadi manusia kipang itu artinya ya, manusia kipang itu artinya menjadi penjebak bagi manusia yang telah muncul di dunia ini untuk kehancuran, untuk penderitaan, untuk malapetaka, dan juga untuk keruntuhan umat manusia. Nah, jadi sutanya cuma sependek itu sebenarnya. Tidak ada
tidak ada isi ajaran tentang Makali Gusala. Gitu. Tetapi kalau kemudian kita lihat ya dalam Samanya Sutta, mengapa Sang Buddha itu mengkritisi begitu hebat? Sang Buddha itu mengatakan dengan keras bahwa Makali Gusala ini tak ubahnya seperti jebakan bagi umat manusia. Kata Manusia Kipang dalam kitab komentar, itu diterjemahkan, dipahami, atau dijelaskan sebagai orang yang menghalangi manusia lain untuk bisa terlahir di alam yang berbahagia, atau manusia yang menghalangi manusia lain untuk merealisasi nibbana. Gitu. Jadi ini adalah Manusia Kipang itu artinya adalah manusia yang menghalangi manusia lain untuk bisa terlahir di alam bahagia maupun merealisasi nibbana. Gitu. Nah, ini penting dipahami, penting dimengerti, karena manusia-manusia jenis ini banyak berkeliaran. Ya, banyak berkeliaran karena ajaran Makali Gusala, sekalipun oleh Sang Buddha itu dikatakan sebagai ajaran yang salah, sekalipun dikatakan sebagai ajaran yang menyesatkan, tapi banyak dianut oleh umat Buddha. Baik di kalangan para perumah tangga maupun di kalangan para biku. Saya sampaikan secara terbuka. Ya. Jadi sekalipun mereka pakai biku, pakai jubah, sekalipun mereka mengaku sebagai umat Buddha, tetapi banyak umat Buddha yang kemudian menganut ajaran Makali Gusala. Apakah ajaran Makali Gusala? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Samanya Sutta. Gitu. Dalam Samanya Sutta di situ dikatakan bahwa Makali Gusala ini menganut pandangan bahwa segala sesuatu yang muncul di dunia ini tanpa sebab, tanpa kondisi. Demikian juga kotoran batin manusia itu muncul tanpa sebab dan tanpa kondisi. Ya, jadi kotoran batin kita ini muncul secara otomatis. Gitu. Kotoran batin kita ini ada begitu saja. Kemudian dia juga memiliki pandangan bahwa tidak ada sebab, tidak ada kondisi bagi kesucian makhluk. Mereka semua akan mencapai kesucian batin tanpa sebab dan tanpa kondisi. Bahwa manusia itu menurut pandangan dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, ya, tidak memiliki kapasitas, dan juga tidak memiliki kapasitas untuk mengubah apa yang sudah ada. Karena semuanya itu sudah didesain sedemikian rupa oleh alam. Nah, manusia ini menurut Makali Gusala, ya, menurut Makali Gusala akan mencapai kesucian ketika mereka terlahirkan kembali selama 8 berapa ini? Setelah mengalami kelahiran yang tidak sedikit. Gitu. Jadi bagi dia praktek itu tidak ada gunanya. Kehidupan suci juga tidak ada gunanya. Ya, kehidupan suci tidak ada gunanya, praktek tidak ada gunanya. Dan apapun
yang kita alami ya akan mengalir begitu saja, dan nanti setelah kita menjalani kelahiran kembali sekian ribu kali, sekian miliar kali, baru kita akan mencapai kesucian secara otomatis. Ini konsep ini disebut sebagai sangsara wisudi, mencapai kesucian melalui kelahiran kembali. Nah, dia ini mengibaratkan ya pencapaian kesucian manusia itu seperti gulungan benang yang dilemparkan begitu saja, kemudian nanti benang itu terurai dengan sendirinya. Secara terus-menerus dia setelah menggelinding begitu, dan kemudian benang itu akan terurai dengan sendirinya. Kehidupan manusia juga tidak ada bedanya seperti itu. Karena manusia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki potensi, tidak memiliki kapasitas untuk mengubah dirinya, untuk mencapai kesucian. Gitu. Nah, saya katakan tadi bahwa ajaran Makali Gosala ini banyak dianut oleh umat Buddha. Bahkan di kalangan para biku pun ajaran ini juga dikembangkan sedemikian rupa, digaungkan sedemikian rupa. Di mana buktinya? Ya, banyak yang berpandangan bahwa kita tidak mungkin mencapai kesucian. Kesucian itu sulit. Ya, ini adalah ajaran sebenarnya yang merupakan ajaran Makali Gosala sebenarnya. Tapi begitu kuat dipegang oleh umat Buddha, begitu kuat dipegang oleh para biku. Mereka menganggap bahwa berjuang seperti apapun kita dalam kehidupan sekarang ini tidak akan memberikan hasil, tidak akan memberikan dampak terhadap pencapaian kesucian, terhadap usaha kita untuk mengikis kotoran batin. Seperti sehebat apapun winaya yang kita pakai, sehebat apapun moralitas yang kita praktekkan, tidak akan memberikan hasil, tidak akan memberikan konsekuensi dalam kehidupan sekarang ini. Oleh karena itu, banyak umat Buddha yang kemudian berpikir bahwa mereka harus terlahir kembali, sehingga dalam kehidupan yang akan datang mereka itu bisa mencapai kesucian. Apa bedanya dengan prinsip yang dianut oleh Makali Gosala yang menganggap bahwa kita ini akan mencapai kesucian dengan proses kelahiran kembali yang berulang-ulang? Tidak ada bedanya sama sekali. Gitu. Ya, oleh karena itu berhati-hati. Karena Sang Buddha tadi dengan jelas mengatakan bahwa Makali Gosala ini menjadi perangkap bagi umat manusia. Dia menghancurkan harapan manusia untuk mencapai kesucian, harapan manusia untuk mencapai kedewasaan batin, harapan manusia untuk bisa mencapai kondisi batin yang terbebas dari segala macam belenggu. Dia ini adalah orang yang pesimis. Ya. Makali Gosala ini menanamkan pesimisme yang begitu kuat dalam diri manusia, sehingga manusia itu tidak punya rasa percaya diri. Mereka tidak punya keyakinan bahwa mereka mampu berjuang dalam kehidupan sekarang ini. Mereka tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri bahwa mereka mampu membebaskan diri mereka dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Gitu. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang menyebarkan ajaran semacam ini, sesungguhnya mereka telah merusak potensi manusia untuk mencapai kedamaian batin. Mereka yang menggaungkan ajaran semacam ini, itu adalah orang-orang yang dianggap oleh Sang Buddha sebagai Mogha Purisa tadi, orang idiot, yang menjadi penjebak manusia kipat, yang menjadi jebakan bagi manusia. Karena banyak kemudian nanti yang percaya, yakin, saya tidak mungkinlah mencapai kesucian dalam kehidupan ini, paramita saya belum cukup, kebajikan saya belum cukup, kemudian
praktek saya masih belum sempurna dan segala macam, 1000 macam alasan dibuat. Ini hanyalah sebenarnya manifestasi dari pesimisme, rasa tidak percaya diri pada diri sendiri. Dan ini sebenarnya diracuni oleh pandangan yang dianut oleh Makali Gosala tadi. Nah, Sang Buddha itu muncul ke dunia ini. Sang Buddha muncul di antara umat manusia. Itu untuk membangkitkan rasa percaya diri. Karena Makali Gosala ini lebih senior daripada Sang Buddha. Ya, Sang Buddha itu muncul di dunia ini dengan tujuan dan harapan agar manusia itu memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri bahwa mereka mampu untuk mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang ini juga. Bahwa mereka itu memiliki kemampuan untuk praktek. Bahwa usaha mereka dalam kehidupan sekarang ini tidak sia-sia. Inilah tujuan mengapa Sang Buddha itu muncul, mengapa Sang Buddha itu kemudian ada. Ya, kalau tadi Makali Gosala menjadi perangkap bagi umat manusia untuk menuju kehancuran, menuju yang untuk terus menggenggam pandangan salah, Sang Buddha muncul menjadi penyelamat. Sang Buddha muncul menyelamatkan umat manusia dari jebakan pandangan yang ekstrim semacam ini. Pandangan yang menyesatkan semacam ini. Saya yakin ibu, bapak, dan saudara semuanya sering mendengar dari para biku, dari umat-umat yang lain, bahwa kita tidak mampu untuk mencapai kesucian. Hati-hati, ini Sang Buddha mengkritik dengan keras ini. Ya, Sang Buddha mengkritik, itu adalah pandangan yang dianut oleh orang idiot. Gitu. Ini sangat jelas sutanya. Gitu, ya. Jadi Sang Buddha itu kemudian bekerja keras untuk membangun rasa percaya diri di kalangan umat manusia. Sang Buddha bekerja sedemikian rupa untuk menimbulkan keyakinan pada diri manusia bahwa mereka itu adalah manusia yang berguna. Bahwa mereka itu adalah manusia yang bisa berjuang. Bahwa mereka itu adalah manusia yang bisa memulai untuk berjuang, berlatih, dan kemudian menikmati kebebasan dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, karena umat manusia itu selalu terjebak dalam pandangan yang salah, dalam pandangan yang tidak benar, dalam pandangan yang menyesatkan, kemudian mereka secara terus-menerus selalu mempercayai bahwa dirinya ini tidak memiliki kemampuan untuk praktek. Bahwa dirinya ini tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Padahal dalam berbagai kesempatan, Sang Buddha itu mengatakan bahwa manusia ini punya kapasitas untuk memulai. Sang Buddha mengatakan bahwa manusia itu memiliki kapasitas untuk terus berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh mencapai kebebasan batin. Nah, berbagai macam teori kemudian dimunculkan oleh umat Buddha dengan tujuan dan harapan mematahkan, menghancurkan keyakinan Sang Buddha pada umat manusia bahwa manusia itu mampu berjuang, mampu berlatih, mampu berusaha. Dan ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang universal. Ajaran yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Ajaran yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Banyak yang mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu hanya bisa dipraktekkan
selama 500 tahun. Ya. Setelah 500 tahun, agama Buddha itu kemudian tidak akan memberikan hasil, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan dampak terhadap pencapaian kesucian. Tapi mereka tidak membaca sutta tersebut dengan lengkap. Mereka hanya membaca sepenggal. Berhenti hanya sampai di situ saja. Padahal di situ masih ada kelanjutan sutanya. Ya, masih ada kelanjutan sutanya sebenarnya. Nah, oleh karena itulah ketika ditanya oleh Subhada, ya ketika Subhada datang dan bertanya kepada Sang Buddha apakah di dalam ajaran agama lain itu ada orang-orang yang mencapai kesucian, Sang Buddha dengan tegas mengatakan bahwa selama jalan mulia berunsur 8 itu ada, masih dipraktikkan dengan baik, selama itu pula dunia ini tidak akan kosong. Dunia ini tidak akan kekurangan orang-orang yang mencapai kesucian, baik di level pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Kalau kita mengatakan bahwa di dunia ini sekarang tidak ada orang yang mencapai kesucian, di dunia ini orang tidak mungkin mencapai kesucian, di dunia ini orang sulit mencapai kesucian, itu tidak ada ubahnya kita mengatakan bahwa sekarang ini jalan mulia berunsur 8 itu tidak bisa lagi dipraktikkan. Kalaupun dipraktikkan, tidak akan memberikan hasil sama sekali. Nah, oleh karena itu, dengan begitu berarti kita mengatakan bahwa apapun yang telah diajarkan oleh Sang Buddha itu sia-sia. Nggak ada gunanya. Oleh karena itu kita perlu terlahir kembali, dan terlahir kembali sampai nanti ada Buddha Maitreya datang. Sampai nanti ada Buddha-Buddha yang lain datang. Padahal, ya, kalaupun ada Sang Buddha, tidak ada jaminan seseorang itu kemudian akan bisa praktek, akan bisa mencapai kesucian. Di zaman Sang Buddha ribuan orang yang tidak mencapai kesucian, meskipun mereka pakai jubah. Banyak juga yang pakai jubah kemudian terlahir di neraka. Banyak juga yang setiap hari berdana kepada Sang Buddha masih terlahir di neraka. Nggak ada jaminan. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, mumpung sekarang ini ada kesempatan, mumpung sekarang ini kita bertemu dengan Dhamma, pergunakanlah saat ini agar kita mampu mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Mampu merealisasi ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Karena, sekali lagi, ajaran Sang Buddha ini tidak mengenal sekat, tidak mengenal batasan. Mengapa saya katakan tidak mengenal sekat, tidak mengenal batasan? Karena ajaran Sang Buddha itu kan hanya menyangkut tentang mata, tentang telinga, tentang hidung kita, tentang lidah, tentang kulit, tentang pikiran kita. Tidak lebih dari itu. Lalu kalau mata, di mana sekatnya? Oh, ini matanya perempuan, ini matanya laki-laki. Oh, ini matanya para biku, ini matanya para perumah tangga. Tidak ada bedanya sebenarnya. Ketika mata melihat yang tidak menyenangkan, timbul perasaan yang tidak menyenangkan. Kemarahan, ketidaksukaan, kebencian akan timbul. Kalau mata melihat yang menyenangkan, kemudian timbul perasaan menyenangkan, rasa suka, dan keserakahan untuk memiliki. Itu bisa terjadi di mana saja. Entah di dalam wihara, entah di luar wihara, di pucuk gunung, di lembah-lembah, maupun di mana saja. Telinga juga begitu. Hidung juga begitu. Lidah begitu bersentuhan dengan rasa makanan. Begitu makanannya enak, nikmat, lezat, kita senang. Ya, kita ingin menikmati terus. Begitu makanannya tidak enak, kemudian kita marah, kita benci, kita muak, tidak suka dengan makanan tersebut.
Dan itu akan terus berproses. Selama kita tidak mampu memotong, kita tidak mampu untuk memiliki pengendalian diri yang baik. Dan perlu diingat bahwa pengendalian diri itu bukan berarti kita motong makanan. Tidak boleh makan makanan yang enak-enak. Makanan yang sederhana, yang biasa-biasa, tidak. Sang Buddha sekalipun masih makan makanan yang enak. Karena ketika Sang Buddha masih hidup, berbagai macam makanan itu dipersembahkan oleh para raja, oleh para penyokong yang mampu memberikan persembahan yang terbaik. Para biku juga begitu. Lalu apa bedanya dengan telinga? Apa bedanya dengan hidung? Apa bedanya dengan mata? Apa bedanya dengan badan jasmani? Apa bedanya dengan pikiran? Nggak ada bedanya sama sekali. Ya, apakah di zaman Sang Buddha, di zaman sekarang, atau di zaman yang akan datang, yang namanya manusia, ya mereka akan bertemu dengan objek. Mata bertemu dengan rupa, telinga bertemu dengan suara. Hanya saja nanti objeknya itu saja yang menentukan, menimbulkan kesenangan, menimbulkan kenikmatan, atau kemudian menimbulkan kebencian. Ya, jadi Sang Buddha itu berusaha untuk membangkitkan semangat. Sang Buddha itu berusaha dan berjuang sekeras mungkin untuk membuat manusia ini bisa mengembangkan kesadaran melalui mata mereka, bisa mengembangkan kesadaran melalui telinga mereka, bisa mengembangkan kesadaran melalui hidung mereka, dan seluruh 6 landasan indria. Ya. Sang Buddha tujuannya itu hanya di situ saja. Tidak lebih dari itu. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengendalikan diri, itu bukan berarti memotong, bukan berarti menghilangkan objek dari 6 landasan indria ini. Mata kemudian tidak boleh melihat, telinga kemudian tidak boleh mendengar. Bukan seperti itu caranya. Cara-cara semacam itu justru dikritisi oleh Sang Buddha kalau memang ya tidak melihat itu adalah cara pengendalian diri yang terbaik, berarti orang buta itu mampu mengendalikan diri dengan baik. Berarti orang yang tuli itu mampu mengendalikan diri dengan baik. Kenyataannya kan tidak begitu. Orang yang buta masih punya kebencian. Orang yang tuli masih punya keserakahan. Sama saja. Gitu, ya. Jadi pengendalian diri dalam ajaran Sang Buddha itu adalah ketika kita melihat, kita tidak terjebak terhadap apa yang kita lihat. Ketika mendengar, kita tidak terjebak terhadap objek yang kita dengarkan. Ketika mencium aroma, mengecap rasa, menyentuh sentuhan, kita juga tidak terjebak untuk membenci atau menyenangi. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha sebenarnya. Ya, hanya itu saja, sebatas itu saja yang diajarkan oleh Sang Buddha, tidak apa-apa. Demikian juga ketika pikiran kita berproses, kita tidak terjebak untuk menyenangi atau menolak pikiran yang ada, juga tidak cuek. Ya, acuh tak acuh, bukan. Ketika pikiran muncul, entah itu yang disebut sebagai baik ataupun buruk, kita diajarkan untuk tahu, untuk melihat, untuk menyadari. Hanya sebatas itu saja sebenarnya ajaran Sang Buddha itu. Dan apa susahnya sebenarnya? Ya, apa susahnya ketika kebencian muncul, kemudian kita sadari, kita catat, oh ini ada kebencian. Ketika kebencian hilang, kemudian kita catat, oh ini kebenciannya sudah hilang, tidak ada. Atau ketika keserakahan muncul, kemudian kita catat, oh ini ada keserakahan dalam diri saya.
Ketika keserakahan hilang, kemudian juga kita catat, kita ketahui, oh ini keserakahannya tidak ada. Demikian pula ketika kebodohan batin itu muncul, kita catat, kita ketahui, kita sadari, ini ada kebodohan batin dalam diri saya. Demikian juga ketika kebodohan batin itu tidak ada, lenyap, kita juga menyadarinya. Oh ini kebodohan batin tidak ada dalam diri saya. Sebenarnya praktek itu sesimpel itu. Tidak rumit. Kalau cuma praktek, kalau praktek itu adalah sekedar seperti itu, semudah itu, lalu di mana sekat-sekat yang dibutuhkan? Tidak ada sama sekali. Siapapun yang punya 6 landasan indria, siapapun yang punya kotoran batin, mereka tetap punya kesempatan yang sama, punya kesempatan yang tidak ada bedanya untuk praktek dengan baik. Untuk praktek dengan sungguh-sungguh, untuk praktek dengan serius, dan menikmati kedamaian batin. Ya, mereka yang praktek dengan sungguh-sungguh, praktek dengan serius, akan mampu menikmati kedamaian batin. Tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena sifat dhamma itu adalah akalikum, artinya tanpa jeda waktu. Sebenarnya begitu ajaran Sang Buddha itu dipraktekkan, ya tepat saat itu sebenarnya langsung memberikan hasil. Tanpa perlu menunggu sebenarnya. Tapi kemudian kita menciptakan sebuah konsep yang oleh Sang Buddha tadi dikatakan konsepnya orang idiot, konsepnya muka purisa. Itu kemudian kita menganggap bahwa apa yang kita praktekkan harus menunggu sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bahkan harus menunggu sampai ketika Sang Buddha itu muncul. Kalau Sang Buddha tidak muncul, nggak mungkin bisa dinikmati. Itu konsep yang kemudian kita ciptakan untuk membendung kita, untuk membelenggu kita, untuk membuat kita terus terjebak dalam penderitaan. Kita menghancurkan kesempatan yang kita miliki saat ini karena kita itu menganut ajaran atau kita ini terkontaminasi ajaran yang dikembangkan oleh Makali Kusala. Kalau memang kita ini adalah seorang murid Sang Buddha, kalau memang kita ini adalah orang-orang yang serius menganut ajaran Sang Buddha, kita kemudian akan mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keyakinan pada diri sendiri, bahwa saya manusia, saya sanggup untuk memulai praktek ini. Saya sanggup untuk menyelesaikan praktek ini. Karena keyakinan, ya, dalam, kalau nggak salah dalam Kumara Bharatwaja Sutta atau di mana itu saya lupa, itu mencakup 4 hal. Keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan juga keyakinan pada praktek. Jadi yang dimaksud keyakinan dalam agama Buddha itu bukan hanya karena keyakinan pada Buddha, keyakinan pada Dhamma, keyakinan pada Sangha, tetapi juga keyakinan pada praktek. Ketika kita semua kehilangan keyakinan pada praktek, lalu elemen sada, elemen keyakinan itu pun menjadi tidak lengkap. Elemen sada, elemen keyakinan itu kemudian menjadi berkurang. Ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita semuanya untuk bisa membebaskan diri kita dari penderitaan secepatnya. Tidak perlu menunggu nanti. Tidak perlu kemudian menyia-nyiakan waktu. Tidak perlu kemudian kita itu nunggu sampai Buddha Maitreya datang. Untuk apa? Sampai sebegitu lama kemudian kita perlu menunggu. Kalau sekarang itu kesempatan terbuka luas untuk siapa saja. Pada saat kita mempraktikkan meditasi dengan cara mengamati bagaimana
mata kita ini berproses? Apakah mata ketika berproses, pada saat melihat, disertai dengan kebencian, ataukah disertai dengan keserakahan, ataukah disertai dengan kebodohan batin, ataukah sebaliknya? Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Itu saja yang perlu dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketika itu dipraktikkan secara konsisten, kita akan mampu menyadari, akan mampu mengembangkan persepsi bahwa apapun yang kita lihat, bahwa apapun yang terjadi di mata kita, semuanya itu berubah. Tidak selamanya, tetap tidak selamanya, kemudian akan secara terus-menerus konsisten seperti itu. Apapun yang kita dengar, itu juga akan timbul dan tenggelam. Apapun yang kita kecap melalui lidah kita, itu pun tidak selamanya akan seperti itu. Cepat atau lambat pasti akan berubah. Nah, ketika pemahaman semacam ini timbul dalam diri kita tidak akan komplain. Kita tidak akan kemudian menderita. Kita tidak kemudian akan berkonflik dengan diri kita sendiri. Mengapa kebahagiaan ini cepat berlalu? Mengapa penderitaan ini terus saya rasakan? Mengapa kekecewaan ini terus ada dalam diri saya? Konflik semacam itu tidak akan kita rasakan. Ketika kita memahami bahwa apapun yang berproses melalui mata, telinga, dan seluruh 6 landasan indera itu berubah. Kita tidak mampu memahami bahwa semua itu berubah sehingga timbullah penderitaan. Timbul ketidaknyamanan. Kalau kita menganut pandangannya Makaligus salah, ya, bahwa kita ini tidak mampu mencapai kesucian. Sebenarnya pencapaian kesucian itu kan hanya kemampuan kita untuk memahami bahwa segala sesuatunya itu berubah. Dan kita mampu menerima dengan baik. Tanpa komplain, tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Dan saya seringkali sampaikan bahwa ketika seseorang itu mampu memahami bahwa segala sesuatunya itu berubah, dia pasti paham. Dengan cara yang sama tentang dukkha, tentang anatta, dan tentang paticca samuppada. Tidak mungkin dalam praktek kemudian seseorang yang mengetahui paticca samuppada, mengetahui anicca, kemudian tidak mampu mengetahui dukkha, tidak mampu mengetahui anatta, tidak mengetahui paticca samuppada. Tidak memungkinkan itu. Kalau kita sudah berbicara soal praktek. Tapi kalau kita berbicara soal teori, memisahkan semua, mendefinisikannya satu persatu, itu sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Kita memisahkan anatta, kita memisahkan paticca samuppada, kita memisahkan dukkha, kita memisahkan anicca. Itu sangat memungkinkan kalau dalam dunia akademis. Secara kalau kita bicara soal teori. Tetapi begitu kita bicara soal praktek, satu ditembus, satu dipahami, satu dimengerti. Itu akan membuat kita memahami dan mengerti secara keseluruhan tanpa memungkinkan bagi kita untuk memisahkan satu dan yang lainnya. Karena ajaran Sang Buddha itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Ya. Jadi ketika kita paham bahwa apapun yang kita lihat itu berubah, itu bisa terjadi karena kita tidak bisa mengklaim, tidak bisa memiliki, mengatur semua kondisi yang ada agar apa yang kita lihat itu bisa bertahan untuk selamanya. Ketidakmampuan untuk mengklaim inilah yang dimaksud sebagai anatta.
Ya. Dan ketika kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu timbul dan tenggelam karena adanya kondisi, adanya sebab. Dan sebabnya ini bukan sebab yang tunggal. Tapi ada ribuan bahkan miliaran sebab yang lainnya. Itulah yang disebut sebagai pemahaman terhadap Paticaksamuppada itu. Dan ketika itu semua dipahami, duka tidak mungkin muncul. Tidak memungkinkan. Hanya ketika kita tidak mampu memahami bahwa segala sesuatunya itu berubah, bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa diklaim, bahwa segala sesuatunya itu kondisinya hanya satu, sebabnya hanya satu, kemudian timbullah penderitaan yang berkepanjangan. Ya, jadi tujuan Makali Gusala, ya, membabarkan ajaran ini adalah untuk merusak semangat manusia dalam berjuang. Makali Gusala mengajarkan ajarannya itu adalah agar umat manusia tetap terjebak dalam penderitaan. Sementara Sang Buddha muncul, Sang Buddha ada, itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena Dhamma, ajaran Sang Buddha itu adalah untuk saat ini. Bukan untuk masa lampau, juga bukan untuk masa yang akan datang. Ajaran Sang Buddha itu adalah untuk dinikmati sekarang ini juga. Bukan untuk dinikmati di masa lampau, ataupun dinikmati di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, mari kita munculkan keyakinan dalam diri kita sendiri. Mari kita berjuang dengan penuh keyakinan pada kekuatan yang kita miliki, bahwa kita mampu berjuang, bahwa kita mampu berlatih, bahwa kita mampu memahami anicca dalam kehidupan sekarang ini juga, bahwa kita mampu memahami dukkha, mampu memahami anatta, mampu memahami Paticaksamuppada dengan baik dalam kehidupan sekarang ini. Bahwa kita mampu mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik apapun status sosial kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang berada di dalam kehidupan berumah tangga, ataukah orang-orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga? Kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya memiliki keyakinan semacam itu, Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak terkontaminasi, tidak diracuni oleh pandangannya Makali Gusala. Tetapi selama Ibu Bapak dan Saudara semuanya selalu memegang erat, saya tidak mampu praktek. Praktek itu sulit. Paramita saya belum cukup. Kebajikan saya belum cukup. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda yang nyata, bukti yang nyata bahwa Ibu Bapak dan Saudara semuanya terkontaminasi oleh ajaran sesat Makali Gusala. Ya, Ibu Bapak dan Saudara semuanya hanya secara formalitas saja mengakui sebagai murid Sang Buddha, tetapi dalam prakteknya Ibu Bapak dan Saudara semuanya mempraktikkan ajaran Makali Gusala. Dalam realitasnya, Ibu Bapak dan Saudara semuanya mengagungkan ajaran Makali Gusala. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, menganut ajaran Sang Buddha itu akan menimbulkan kebahagiaan, akan menimbulkan kedamaian, akan menimbulkan pembebasan. Kalau kita menganut ajaran Sang Buddha, bukan justru menimbulkan penderitaan, bukan justru menimbulkan kesengsaraan, bukan justru menimbulkan duka yang berkepanjangan, atau kita terus memperpanjang dan memperbesar sebab duka. Sang Buddha mengatakan bahwa Dhamma yang beliau ajarkan itu hanya memiliki satu cita rasa, yaitu rasa kebebasan. Oleh karena itu, siapapun yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik dan tidak terjebak untuk menganut, untuk teracuni, untuk terkontaminasi oleh ajaran Makali Gusala,
dia akan menikmati kebebasan batin dalam kehidupan sekarang ini juga. Tetapi selama ibu bapak dan saudara semuanya menganut pandangan Makaligusala, ya ibu bapak dan saudara semuanya akan terus terjebak di alam samsara. Ya ibu bapak dan saudara semuanya akan terus mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Karena ibu bapak dan saudara semuanya menganut pandangan yang salah. Ya, hanya secara formalitas saja menganggap diri benar. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, ibu bapak dan saudara semuanya adalah orang-orang, adalah penganut ajarannya Makaligusala yang dikritik keras oleh Sang Buddha tadi. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara semuanya, kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya menganut pandangan semacam itu, harapan saya tidak menyebarkan, tidak kemudian memprovokasi yang lain, cukup ditelan sendiri. Karena itu membahayakan. Sang Buddha mengatakan bahwa dalam ini dalam sutta selanjutnya, Sang Buddha itu mengatakan bahwa siapapun yang memotivasi orang untuk terjebak dalam dhamma dan winaya yang salah, artinya menganut pandangan salah, dia telah menciptakan akusala kama yang begitu berat sebenarnya. Ya, dia telah menciptakan akusala kama yang begitu luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau di sini bukan akusala kama, tapi apunya. Apunya itu adalah ya ketidakbaikan. Ya. Di sini Sang Buddha ya mengatakan, mengkritisi juga orang-orang yang mengajarkan, menyebarluaskan ajaran yang sesat itu. Bahwa itu juga akan menimbulkan masalah yang serius di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya menganut pandangannya Makaligusala atau pandangannya itu terkontaminasi oleh ajaran Makaligusala, cukup telan sendiri, cukup nikmati sendiri, dan jangan menyebarluaskan kepada orang lain. Karena sekali lagi, ajaran yang semacam itu akan menciptakan banyak penderitaan bagi yang lainnya. Akan menciptakan berbagai permasalahan hidup bagi yang lainnya. Cukup disimpan bagi diri sendiri, nikmati penderitaannya bagi diri sendiri. Karena tidak elok, tidak layak kalau kemudian kita berbagi penderitaan pada orang lain. Kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk berbagi kebahagiaan, bukan berbagi penderitaan. Metta karuna mudita itu adalah cara yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk berbagi kebahagiaan. Ya. Sang Buddha mengajarkan kepada kita semuanya untuk berbagi kebahagiaan dengan siapapun dan bukan berbagi penderitaan dengan siapapun. Oleh karena itu, kalau ketika ibu bapak dan saudara semuanya mengalami penderitaan, cukuplah penderitaan itu dialami sendiri, dinikmati sendiri, kemudian tidak perlu dibagikan, disebar-sebarkan untuk kepentingan orang lain. Ya, tadi saya barusan membaca ada orang-orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian karena dia terinfeksi, dia ingin orang lain juga terinfeksi. Ya, dia dengan sengaja pergi kemana-mana, nyentuh semua barang agar orang yang menyentuh juga terinfeksi.
Dengan prinsip apa? Kalau saya menderita, ngapain kamu bahagia? Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, ini sangat membahayakan. Ya. Kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya menderita, cukup telan sendiri. Kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya menganut pandangan yang salah, cukup telan sendiri. Simpan dalam-dalam agar tidak ada orang yang kemudian mengikuti jejak langkah Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Sang Buddha mengkritisi sangat keras orang-orang yang menimbulkan pesimisme, orang-orang yang menciptakan ketakutan, rasa tidak percaya diri pada diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita semua timbulkan rasa percaya, rasa yakin pada diri sendiri bahwa kita ini mampu praktek. Bahwa kita ini mampu berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan serius, dan kemudian menikmati hasilnya dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Ibu Bapak dan Saudara semuanya termotivasi untuk berjuang, untuk berlatih. Karena sekali lagi, latihan itu tidak membutuhkan sekat-sekat dalam bentuk apapun. Apapun status sosial kita, kita memiliki kesempatan yang sama untuk praktek, untuk berjuang, dan juga untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, Sapi Sata Bawantu Sekitar.